Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurani Fatul Quraniah dari kelas B non reguler semester 4 akan menjelaskan tentang sedimentasi di MK proses pemisahan kimia. Oke, langsung saja. Di sini ada peta konsepnya. Apa saja yang akan saya jelaskan mulai dari pengertian, fungsi hingga aplikasi sedimentasi. Yang pertama ada pengertian sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pemisahan dan pengendapan padatan dan cairan atau solid liquid dengan menggunakan gaya gravitasi untuk mengendapkan partikel suspensi baik dalam pengolahan air bersih atau IPAM maupun dalam pengolahan air limbah atau IPAL. Nah, di sini sedimentasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada primary sedimentation, terjadi jika kekeruhan dari influent tinggi. Sebaiknya dilakukan proses sedimentasi awal didahului dengan koagulasi dan flokulasi. Dengan demikian akan mengurangi beban pada treatment berikutnya. Lalu ada secondary sedimentation yang terletak pada akhir treatment, gunanya untuk memisahkan dan mengumpulkan lumpur dari proses sebelumnya atau activated sludge, OD, dan sebagainya, di mana lumpur yang berkumpul tersebut dipompakan ke unit pengolahan lumpur tersendiri. Lalu ada fungsi sedimentasi. Di sini fungsi sedimentasi ada 3, yaitu mengurangi beban kerja unit filtrasi dan memperpanjang umur pemakaian unit penyaringan selanjutnya. Lalu yang kedua, mengurangi biaya operasi instalasi pengolahan, dan yang terakhir memisahkan partikel utuh atau diskrit seperti pasir dan juga untuk memisahkan padatan melayang atau suspensi yang sudah menggumpal. Nah, fungsi sedimentasi terhadap air minum dan air limbah. Di sini pada pengolahan air minum, terapan sedimentasi digunakan untuk mengendapkan air permukaan, khususnya untuk pengolahan dengan filter pasir cepat. Yang kedua, pengendapan flok hasil koagulasi flokulasi, khususnya sebelum disaring dengan filter pasir cepat. Yang ketiga, pengendapan flok. Yang keempat, ada pengendapan lumpur pada penyisian besi dan mangan. Lalu pada pengolahan air limbah, sedimentasi digunakan untuk penyisihan grit, pasir, atau slit, lalu penyisihan padatan tersuspensi pada clarifier pertama, penyisihan flok atau lumpur biologis hasil proses activated sludge atau lumpur aktif pada clarifier akhir, dan yang keempat penyisihan humus pada clarifier akhir setelah treating filter. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan sedimentasi di sini ada 4. Ada ukuran partikel, bentuk partikel, dan konsentrasi partikel. Ada viskositas cairan, ada temperatur, dan yang terakhir ada berat jenis partikel. Proses sedimentasi, umumnya sedimentasi di sini prosesnya yang pertama pengendapan partikel flokulen berlangsung secara gravitasi. Lalu flok yang dihasilkan pada proses koagulasi flokulasi mempunyai ukuran yang makin besar sehingga kecepatan dan pengendapannya makin besar. Untuk menghindari pecahnya flok selama proses pengendapan, maka aliran air dalam bak harus laminar. Aliran air yang masuk pada inlet diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pengendapan. Biasanya dipasang diffuser wall atau perforate baffle untuk meratakan aliran ke bak pengendap dengan kecepatan yang rendah. Diusahakan agar inlet bak langsung menerima air dari outlet bak flokulator. Lalu air yang keluar menuju outlet diatur sedemikian sehingga tidak mengganggu flok yang telah mengendap. Biasanya dibuat pelimpah atau weir dengan tinggi air di atas weir yang cukup tipis. Nah, proses sedimentasi skala kecil di sini ada sedimentasi batch, ada semi batch, dan continue. Di masing-masing ini mempunyai inlet dan outlet yang berbeda. Lalu proses sedimentasi dengan cara batch, di sini cara ini cocok untuk dilakukan pada skala laboratorium karena sedimentasi batch paling mudah dilakukan. Pengamatan penurunan ketinggian juga mudah. Mekanisme sedimentasi batch pada suatu silinder atau tabung bisa dilihat pada gambar berikut ya. Lalu proses sedimentasi dengan cara semi batch di sini hanya ada cairan keluar saja atau cairan masuk saja. Jadi kemungkinan yang ada bisa berupa selari atau lumpur yang masuk atau beningan yang keluar. Mekanisme sedimentasi semi batch bisa dilihat pada gambar berikut, di mana pada zona A ada cairan bening dan bertahap
pada zona D ada zona partikel padat terendapkan. Lalu proses sedimentasi dengan cara kontinu. Di sini pada cara ini ada cairan selari yang masuk dan beningan yang dikeluarkan secara kontinu. Saat steady state, ketinggian tiap zona akan konstan. Mekanisme sedimentasi kontinu bisa dilihat pada gambar berikut. Dan ada macam-macam sedimentasi, yaitu ada settling type 1 atau discrete particle settling. Contoh aplikasi dari discrete settling ini adalah grid chamber. Untuk settling type 2 atau flocculant settling, di sini flocculant settling banyak digunakan pada primary clarifier atau clarifier pertama. Settling type 3 atau hindrite settling. Pada hindrite settling sini konsentrasi partikel adalah tidak terlalu tinggi atau cukup. Kemudian partikel bercampur dengan partikel lainnya dan kemudian mereka karam bersama-sama. Lalu yang terakhir ada settling type 4 atau compression settling, di mana pengendapan secara pemampatan terjadi pemampatan partikel atau kompresi yang telah mengendap yang terjadi karena berat partikel. Desain sedimentasi ada dua, di mana ada bak pengendap pertama atau pengendapan diskret dan bak pengendap 2 atau clarifier. Nah, aplikasi sedimentasi di sini ada 3. Ada sedimentasi pada pengolahan air minum, ada pengolahan air limbah, dan sedimentasi pada industri kertas. Sedimentasi pada pengolahan air minum di sini menggunakan perancangan bangunan prasedimentasi dan sedimentasi 2. Pada prasedimentasi, pengendapan dilakukan dalam bak berukuran besar yang diperkirakan dalam waktu 1 hingga 3 jam dalam aliran yang laminer untuk memberikan kesempatan lumpur mengendap tanpa terganggu oleh aliran. Pengendapan berlangsung secara gravitasi tanpa penambahan bahan kimia sebelumnya. Yang kedua, ada sedimentasi 2. Ini berfungsi untuk mengendapkan partikel hasil proses koagulasi, flockulasi yang relatif mudah mengendap. Tetapi partikel ini mudah pecah dan kembali menjadi partikel koloid. Terus untuk prosesnya sendiri, di sini ada raw water atau air baku untuk air minum. Lalu diproses dengan prasedimentation atau prasedimentasi, lalu diproses koagulasi dan flockulasi, lalu disedimentasi atau diendapkan lagi, selanjutnya difiltrasi, lalu reservoir atau bak air bersih, dan air minum pun jadi. Lanjut, kelebihan dan kelemahan sedimentasi pengolahan air minum. Di sini kelebihannya ada membunuh lebih dari 50% bakteri. Yang kedua, beberapa patogen akan berada di dasar wadah sehingga bagian atas wadah merupakan bagian paling bersih dan mengandung lebih sedikit patogen. Lalu dapat membunuh organisme yang disebut Cercaria yang merupakan penyakit yang berasal dari air dan sering terdapat di beberapa negara. Kelemahannya, pada sedimentasi pengolahan air minum membutuhkan waktu yang lama, yakni sekitar 48 jam atau 2 harian, dan tidak dapat membunuh semua bakteri dan mikroorganisme untuk menjadi benar-benar bersih, lalu membutuhkan lahan yang luas. Lalu selanjutnya ada sedimentasi pada pengolahan air limbah. Di sini pengolahan air limbah itu melakukan 3 sedimentasi pada grid chamber, pada presedimentasi, dan juga ada final clarifier. Dan untuk prosesnya sendiri bisa dilihat pada gambar berikut ya teman-teman. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup ini. Terima kasih.